kalau ditanya tentang saudara kandung, bisa sekali aku menjawab apapun yang dia bilang, tapi orang-orang yang kagetnya saya terakhir saya maafkan, terus saya masih bantu, terus tiba-tiba dia datang untuk bahasanya dia tulisnya untuk menyerang gitu kan, kata kalau dibutuhkan untuk menyerang saya siap gitu. Tapi alhamdulillah sih saya tetap, ya Allah, saya cuma minta beri saya kekuatan untuk menghadapi ini, tapi saya yakin karena Allah melihat saya mampu untuk menghadapi ini dan saya juga masih bisa berdiri di sini, saya nggak di rumah sakit, ya alhamdulillah saya akan jalani selagi saya bisa menjalani. Dan walaupun saya harus jatuh dulu, jujur pasti jatuh lah, kayak begini sakit hati aku, kayak kamu ikut seperti ini, terus orang terdekat aku sakit hati banget. Tapi di sini saya jadi lebih banyak belajar lagi, kan lagi nggak mau bahas aku kalau speak up sebenarnya bisa, cuma aku cuma mau mengajarkan keadaan orang yang menjelekan aku, walaupun aku tahu sebenarnya aku bisa sekali membalikan telapak tangan yang dikatakan sangat easy, tapi aku tidak mau contoh yang tidak baik melakukan hal yang seperti itu. Suatu saat nanti semoga pada saat dia mempunyai masalah dengan orang lain bukan dengan aku, dia bisa melakukan sikap yang ngelakuin hal-hal yang itu aja gitu. Kayak contohnya dia di belakang aku lagi capek-capek jadi pahlawannya dia gitu, dia di belakang aku ngomongin aku gitu, terus dia nggak ngaku, orangnya capture terus kirim ke aku. Jadi di sini tuh permasalahannya bukan karena aku nggak diajak ke makan ke tempatnya siapa Puji gitu kan, padahal di situ kan juga ada mama ada papa. Kayak aku ngerasa kayak nggak dianggap aja sih gitu kan juga kan gitu kan, tapi bukan itu sebenarnya permasalahannya. Awalnya kayak dia ngomongin aku ke temanku, jadi aku permasalahan yang sudah numpuk yang lalu-lalu jadi yang kayak kecolek lagi gitu. Awalnya aku diserang ya pasti ya, karena kan orang kan taunya kan di publik dengan dia yang bawa donasi gala kan kayak. Cuman pas kesini mungkin banyak juga yang ngebela aku ya sekarang ya. Banyak banget karena mungkin dia merasakan sama dengan yang kayak sama saudara sendiri direndahin gitu kan, sama saudara sendiri maksudnya nggak dihargain gitu. Kita yang selalu jadi garda terdepan, tapi di sini tuh kayak istilahnya diperluin cuman kayak ada maunya aja. Saya kaget, nangis, sedih, kecewa, tapi kesini aku buat itu jadi pahala aja. Soalnya nggak stop sih fitnahnya. Kalau sakit sih pasti sakit, cuma capek mungkin. Iya capek. Terlalu deket ujiannya semuanya, terlalu bertubi-tubi. Di sini saya single parent kan, saya juga harus menghidupi keluarga, menghidupi anak aku, membahagiakan anak aku, dan sampai mental aku kan pasti kan nggak baik juga buat keluarga, buat anak aku. Terlalu kaget di usia aku yang masih segini, terus kok apa yang aku perbuat kayak gini, ujiannya benar-benar gitu, sangat. Tapi aku masih menilai masih banyak ujian yang lebih besar dibanding aku. Cuma aku manusia biasa, aku pasti ada kecewa, sakit, sedih seperti ini, maaf banget. Cobalah introspeksi diri, sadar gitu kan. Kenapa seorang kakak yang biasanya ada di garda terdepan, yang selalu, jangan kan kayak gitu ya, lu dicubit orang aja gue nggak terima gitu. Coba deh lu introspeksi diri, kenapa gitu orang tuh sampai bisa gelap mata, sampai murka kayak gimana, sampai saya tuh saya bawa sholat pun kayak ya Allah ini nih saya ngelakuin udah salah banget gak sih, ini buka aib, tapi hati saya ini sakit gitu. Terlalu sakit hati saya gitu. Jadi kalau nggak dengan kayak gini, ini orang sombong banget. Dia tolonglah jangan membeda-bedakan mentang-mentang ekonomi saya di bawah kamu gitu kan. Kan sudah selalu saya bilang nggak perlulah gitu sama kakak tuh yang saing-saingan gitu. Apa sih yang perlu disaingin?
Toh semuanya juga dia udah dapetin gitu kan, apa sih yang perlu disaingin ke saya gitu kan. Mungkin memang kita pernah miskomunikasi ya, yang dimana sebenarnya itu tidak perlu dikeluarkan ke media, dan Anggita Sari juga sudah mengakui kesalahannya dan mungkin dijadiin senjata lah gitu. mengakui kesalahannya, dan Anggita sudah meminta maaf. Aku sangat apresiasi sekali. Tidak meminta maaf pun nggak satu kali gitu, nggak satu kali, dua kali. Aku sangat menghargai, karena mungkin kehilafan Anggita yang pada saat mungkin ada yang tidak disukai dengan Anggita. Aku menegur dia sangka aku marah-marah. Aku menegur by WhatsApp, dan pada saat Anggita mau menghubungi aku sudah kecewa. Ya intinya Dan banyak aku menegurnya miskomunikasi langsung gitu. Pada Banyak saat aku nggak suka, aku langsung tegur Anggita. Dan pada saat Anggita pikir aku marah-marah, yang salahnya Anggita mengklarifikasinya malah di sosmed. ya. Jadi Anggita sudah mengakui itu, dan akhirnya apa yang diinformasikan tentang Anggita pada saat miskomunikasi dengan aku, dengan permasalahan aku yang sekarang, dipakailah untuk seakan-akan Anggita itu orang yang mengenal sekali sosok sosok aku, dan tuh Anggita Sari aja nggak suka sama lo gitu. Jadi kayak aku ya udah cukup tahu aja. Aku sih lebih kayak gini ya, karena aku nggak kenal sosok mantan suaminya, sama sekali nggak kenal. Jadi gini, mungkin aku memang pernah bersih tegang sama Ica gitu kan, dan udah naik di media kayak gitu kan, tapi janganlah itu dijadikan bahan terus-terusan kayak gitu, karena dan kita pun kayak gini nggak untuk biar media tidak menggoreng terus gitu. Karena kan sebenarnya kan media itu kan butuh klarifikasi kan. Kalau misalnya kita nggak kayak gini, gimana mau berhentinya? Yang ada Anggita terus sama Mas Ica. Malahan aku baru tahu nih dari tadi ada yang mbaknya bilang Anggita lebih pro ke kakaknya. Nggak ada pro-proan sana sini lah. Aku sama siapapun aku anggap sekarang udahlah teman aja gitu kan. Yang namanya temanku sama temanku yang selebgram sama artis, selebgram siapapun itu, public figure, semuanya pada kena masalah pun aku nggak pernah yang namanya membela salah satu. Yang aku bilang tadi, kecuali kalau mereka ada salah satu merugikan aku, ya pastinya aku nggak bisa diem dong. Tapi kalau emang mereka sama aku baik-baik aja, kan yang punya masalah mereka, ya udah, aku nggak mau melakukan hal yang di luar aku, itu sih. Menyikapinya sih aku begini, dari aku juga udah meluruskan sih sebenarnya di sosial media aku, di Instagram aku, karena banyaknya media yang mengangkat berita Marsha ini dengan mantan suaminya, dengan kakaknya yang membawa namaku lah gitu kan. Tapi aku tidak menyalahkan awak media juga, mungkin karena aku sama Ica juga belum mengklarifikasi. Pertama aku mau mengklarifikasi kalau bahwasanya aku sama Ica alhamdulillah sudah baik-baik saja. Jadi dimohon apa kita sudah klarifikasi di YouTube channelnya Ica. Jadi dimohon untuk semoga kedepannya tidak ada lagi membawa nama saya, karena yang saya salah satunya dengar itu dari mulut mantan suaminya Ica sendiri ya. Kalau misalnya mantan suaminya Ica bilang itu Anggita Sari yang teman lamanya Ica aja sekarang berantem sama Ica, itu menurut, dan saya dengar itu alhamdulillah dalam keadaan sudah baik-baik aja sama Ica, jadi ketawa aja gitu. Karena saya sama sekali tidak mengenal masnya, beran nggak kenal sama sekali, ketemu pun enggak, satu circle permainan pun enggak. Dan saya tegaskan, saya tidak tahu masa lalunya Marsha bermasalah dengan beberapa teman saya juga. Saya tidak pernah
teman saya dengan teman saya punya masalah, saya tidak pernah membela kubu siapapun. Dari dulu itulah prinsip saya gitu, karena bukan ranah saya. Dua-duanya teman saya, dua-duanya yang penting nggak bermasalah sama saya, nggak merugikan saya tidak akan membela siapa-siapa. Dan sampai saat ini, mungkin kakaknya pun tahu, mungkin kalau misalnya nonton di sini, melihat saya dengan Ica baik-baik saja di sosial media, mungkin tahu jawabannya. Dan kalau ditanya membela sana membela sini, saya tidak membela siapapun. Sampai sekarang pun saya juga nggak ada kontak sama kakaknya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.